dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita mendengarkan bagaimana sesudah 1 minggu Yesus bangkit, ia tampil lagi dan menampakkan diri di tengah ke-12 rasulnya. Pada penampakan pertama, 1 hari sesudah Yesus bangkit, Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi 8 hari kemudian dikatakan dalam Injil, Thomas datang dan bergabung dengan teman-teman yang lain, walaupun mereka mengalami ketakutan karena mereka mengunci rapat-rapat jendela dan pintu. Mereka tidak mau dilihat dan diketahui oleh orang-orang Yahudi, karena kalau mereka ketahuan, pastilah mereka akan diperlakukan sama dengan guru mereka, ditangkap dan disalibkan. Itulah mengapa mereka bersembunyi, karena mereka takut. Tetapi ketika Yesus tampil dan menampakkan diri di tengah para muridnya, yang paling pertama dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus datang untuk membawa damai, membawa kesejahteraan, kebahagiaan bagi kita. Tetapi ada syarat perdamaian, ada syarat kesejahteraan, yaitu kalau kita mengampuni dosa sesama, maka dosa kita diampuni dan dosa sesama juga diampuni. Tetapi kalau kita menyatakan dosanya tetap ada, kita tidak mau mengampuni, maka itulah juga sebabnya kita tidak terampuni. Dosa apapun yang kita mintakan, kita mohonkan pengampunan, tidak akan diampuni. Maka karena itu, yang Yesus kehendaki sesudah kebangkitan adalah saling mengampuni. Nah, inilah yang menjadi kunci di mana gereja hari ini merayakan pesta kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi adalah tanda bahwa Allah berkenan menunjukkan kasih-Nya, belas kasihannya. Kendati kita tidak layak, kita tidak pantas karena dosa-dosa kita, namun karena kasih Tuhan yang luar biasa, Ia mau mengutus Yesus putranya mengalami derita karena dosa-dosa kita, bahkan wafat di salib. Tetapi kemudian dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan kebangkitannya datang membawa damai, supaya kita semua mau saling berdamai, mau saling mengampuni. Pada tahun 1931, tepatnya pada tanggal 24 Februari, Santa Faustina, seorang santa kerahiman, mendapatkan suatu penglihatan dan perintah dari Yesus. Dikatakan, tuliskanlah dalam bukumu, aku menghendaki supaya perayaan pesta kerahimanku dirayakan sesudah perayaan Paskah, 1 minggu sesudah perayaan Paskah. Jadi pada minggu ini, supaya belas kasihanku juga mengalir kepada jiwa-jiwa yang menderita dan orang-orang berdosa. Jadi Yesus menghendaki kita memperoleh keselamatan, kesejahteraan, termasuk jiwa-jiwa yang sudah menderita, yang belum pernah didoakan, dan yang berdosa, orang-orang berdosa itu diselamatkan. Maka karena kata-kata Yesus ini yang diperintahkan kepada Santa Faustina, maka pada tahun 2000 tanggal 30 April, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi atau Pesta Kerahiman Ilahi. Itu berarti 71 tahun yang lalu, itu atau 69 tahun yang lalu. Maka 69 tahun sesudah kata-kata Yesus, maka ini menjadi terwujud. Mengapa kita mesti merayakan Pesta Kerahiman Ilahi? Karena Tuhan ingin supaya kita mengalami kebaikannya, mengalami pengampunannya, mengalami rahmatnya. Tetapi karena itu kita mesti saling mengampuni, saling memaafkan. Santo Paulus, Yohanes Paulus II mengatakan, dunia kita ini membutuhkan
kerahiman Allah. Karena dunia kita ini cenderung cinta akan budaya kematian, saling merusak, saling menghancurkan, peperangan terjadi di mana-mana. Sampai pada hari ini masih terjadi perang yang dahsyat antara Rusia dan Ukraina. Bukan hanya dua pihak ini yang bertikai, tetapi bahkan membawa-bawa juga pihak NATO, Amerika dan Eropa Barat, bahkan hampir seluruh Eropa. Dan efeknya semua negara, semua dunia itu terimbas. Harga kebutuhan pokok naik bukan karena bulan puasa saja, tetapi memang itu kita mengalami kesulitan barang-barang impor yang biasanya kita impor, terutama gas, uranium dan lain sebagainya yang berasal dari Rusia dan Ukraina itu semakin berkurang, sehingga semuanya sangat berpengaruh. Karena itu Yesus menghendaki supaya kerahimannya terjadi dan dialami di mana-mana. Di mana-mana orang saling membenci, di mana-mana orang saling menghancurkan, perang antar suku, perang antara kelompok, pemberontakan, penjambretan, bahkan juga banyak orang mengalami itu mati, dibunuh karena kekerasan. Inilah yang menyebabkan Santo Yohanes Paulus II mengatakan dunia kita ini membutuhkan kerahiman ilahi. Kita pun juga membutuhkan kerahiman ilahi. Tanpa kerahiman Tuhan, kita sulit mengalami belas kasihan dan kemurahannya. Maka mari saudara-saudara kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihannya, supaya kita berkenan mau saling mengampuni, agar warta Paskah ini juga semakin dialami oleh orang-orang sekitar kita, dalam keluarga kita, atau siapa saja yang kita jumpai dalam hidup setiap hari. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari beserta segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.